Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan pencipta segalanya, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang telah Tuhan limpahkan atas kami. Kami bersyukur untuk hari baru, di mana Tuhan memberikan kami lagi kesempatan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 7, ayat 2, ayat 5, dan ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah, sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada jalan pengampunan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar suatu rutinitas biasa, tapi suatu sakramen yang kudus, di mana kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darahnya, dengan kematian dan kebangkitannya. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, di mana kita memakan roti dan meminum anggur perjamuan, kita perlu menyadari dan mengerti bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita untuk pengampunan, penebusan, dan untuk keselamatan kita. Di dalam Imamat 7 ayat 2, ayat 5-6 ini kita sudah membaca bagaimana Tuhan memberikan aturan agar umat Tuhan memberikan korban penebus salah. Setiap kesalahan, setiap dosa, sebenarnya upahnya adalah maut. Tapi di sini Tuhan menyatakan bahwa ada jalan untuk pengampunan. Jalan untuk mendapatkan pengampunan itu adalah melalui korban penebusan dosa, korban penebus salah. Dan di dalam perjanjian lama ini, yang menjadi korban penebus salah adalah seekor binatang yang tidak bercacat, yaitu seekor lembu, kambing atau domba. Tapi pada hakikatnya, binatang tidak dapat menebus segala dosa manusia. Korban binatang di dalam perjanjian lama sekali lagi hanyalah gambaran akan korban Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus adalah korban penebus dosa kita yang sempurna. Mengapa sempurna, saudara? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Dia adalah Allah yang suci yang datang sebagai manusia. Dan sebagai manusia dia juga suci, tanpa dosa. Sehingga dia menjadi satu-satunya pribadi yang sempurna, yang layak untuk menebus kita. Menebus segala dosa kita. Dan membebaskan kita dari penghukuman maut yang kekal. Di dalam perjanjian lama, korban penebus salah harus terus dilakukan berulang kali. Karena tidak ada satupun korban yang cukup sempurna untuk menghapus dosa sepenuhnya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan ketika ia berkorban bagi kita di atas salib, ia menjadi korban yang sempurna dan korban yang terakhir. Di dalam Ibrani 9 ayat 12 tertulis, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Di ayat-ayat selanjutnya kita dapat baca,
bahwa betapa lebihnya darah Kristus yang telah tercurah dibandingkan dengan darah domba jantan ataupun darah lembu. Betapa lebihnya darah Kristus, betapa lebih mulia, betapa lebih sempurna darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas salib untuk menyucikan dan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dalam Imamat 7 ayat 2, 5 dan 6 ini, kita baca bahwa para imam memakan korban penebus salah itu. Darahnya disiramkan di sekeliling mezbah. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita memakan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan dengan demikian kita mengalami persekutuan dengannya, dan kita mendapatkan pengampunan oleh anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu jalan untuk mendapatkan pengampunan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, agar saudara menerima pengampunan dan memperoleh anugerah, keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk berkorban bagi keselamatan saya. Engkau telah mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, dan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Aku terima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Pimpinlah aku Tuhan mulai sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu di atas salib yang telah menebus kami dari segala dosa dan membebaskan kami dari penghukuman maut yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai akan pengorbanan-Mu dan hidup selalu dalam kasih karunia-Mu, senantiasa mentaati, mengasihi, dan setia selalu kepada-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan, serta menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.